warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat siang, pagi, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini guys, dimanapun, dalam keadaan apapun guys. Kali ini teman sedang pulang di pelataran besar Sungai Lubulo. Saya jumpa dengan sebuah aliran sungai kecil di sini. Nah, saya akan coba memasukinya guys, karena teman itu nggak berani ya, nggak mau lah mengulang yang berkali-kali. Oke, peluang apa yang akan didapat di sungai-sungai kecil kayak gini? Ini saya belum pernah masuk sama sekali, tapi kemungkinan besar ini juga ada semacam Suseki Palumbino, karena saya udah beberapa melihat kayak gini guys. Ini salah satu ciri-ciri Palumbino guys. Nih, batunya keras, ini bukan wadas ya. Nah, ini kalau beruntung ini dapat yang ekstrim-ekstrimnya guys di sini guys. Palumbino ekstrim, ini kulitnya. Ini Suseki Palumbino itu terbungkus kulit. Kalau masih dicongkel-congkel bisa. Ini kulitnya, dalamnya warnanya hitam guys ini. Nah, itu yang asli. Jadi ini masih kulit, dan Anda tidak akan pernah tahu dalamnya itu seperti apa. Tapi untuk karakter-karakter yang istimewa saya udah paham. Jadi saya akan coba teliti sedikit ya guys. Dan saya agak curiga ini. Kenapa curiga? Ini batuan-batuan. Wih, ini bagus ini. Ini bagus ini. Ini kita nemu jenis Suseki, malah nggak sengaja ya. Ini kemungkinan besar dari Palumbino. Bentuknya kayak gunung-gunung. Kalau Anda bisa melihat, dasarnya rata ya guys, lumayan ya. Kalau Anda bisa melihat, itu yang di Palumbino Eropa, itu kayak gini dibersihkan hitam. Tapi kita udah bisa melihat beberapa ya. Ini coba tak pukul. Ini batu keras pastinya. Nah, ini masih kerak. Ya, nanti yang harus dibersihkan ini. Nah, oke, kita nemu prospek bagus ya, gunung satu. Terus ini gunung-gunung ini belum kelihatan, jadi alhamdulillah. Temuan kali ini mantap jos. Kita berjalan lagi di sini. Batunya biasanya tertancap di sini antara kayak gini guys. Ya. Oh, ini bukan batu, ini pempes. Mohon maaf. Ini sungainya kecil ya. Ini ada bambu, ini berarti atasnya pohon bambu. Kita coba masuk lebih dalam lagi, biar temen fisiknya belum mampu. Dia udah pernah saya ceritain di konten-konten kemarin ya, memang agak terganggu dengan situasi lingkungan, ada gangguan-gangguan dari pihak lain ya. Coba kita cek ini guys. Ini Palumbino juga. Nah, ini keraknya ini. Ini kita belum tahu dasar aslinya batu seperti apa guys. Jadi kita harus nyempel memang dari sini. Ya. Oke guys. Dan karakter batu di sini keluarnya seperti apa kita belum paham. Sungainya kecil loh. Atas tebing semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini selain saya udah pasti ini bukan jalan, ini jalan orang ini. Ini buat tidur burung. Ini kotorannya ada di sini. Cuman pencari batu apa bukan? Kalau yang kesini pencari batu, otomatis ya udah jarang nanti batu yang kita temukan ya. Kita juga penasaran batuan apa yang kiranya menjadi habitat karakter batuan di sini guys. Kita coba. Banyak sekali kotoran burung ya, berarti atasnya buat singgah burung-burung ya. Oh, ini tukang bambu yang dari sini ya. Ini kita belum nemu yang lain. Ini batu lintang guys. Di sini ada batu lintang ya.
Ini hutan bambu semua atasnya, semak belukar. Ini bukan lahan palumbino kayaknya ya, cuman ada beberapa sedikit. Ini palumbino guys, cuman ini bentuknya dia udah rata ya, tidak ekstrim sama sekali. Dia juga palumbino, ini bentuknya udah nggak ekstrim ya, udah halus. Berarti ini lahan palumbino juga, aliran sungai sini yang keluar. Kita coba cek. Dan warna dasar itu karakternya sendiri-sendiri guys. Setiap gunung ada yang karakter putih, abu-abu muda, hitam. Yang bagus itu yang hitam, abu-abu tua, kebiruan. Ini jalan jarang dilewati, berarti harus hati-hati guys. Ini bekas dicongkel batunya. Bismillah. Ini batunya rucah termasuknya ya guys. Bentuknya itu udah nggak karuan di sini. Ini makin ke sana makin ngeri saja ya. Bentuknya, walah ini pohon akarnya ngeri ya, pohon ini pohon jambu ini. Akarnya keren juga ini. Oh, pohon ini apa? Ada ketilang emas, terus ada ini apa? Burung. Ada ketilang emas tadi. Ada burung sering-singan juga. Itu ketilang emas. Terus ada burung ini. Yang tik 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 tik, apa itu namanya? Bayeman. Ini saya lihat dari tadi kongsinya, lokasi struktur batunya. Ini warnanya kuning guys. Ini masih belum ada gambaran yang bagus ya. Kita coba jalan ke depan sebentar. Kalau tidak ada gambaran yang bagus, itu kita tidak tertarik. Jadi kita kembali saja lagi di sungai besar. Karena kalau menjelajah sungai kayak gini, Anda tahu sendiri, resiko yang dipertaruhkan kalau sendirian itu sangat besar ya. Jadi lebih baik cari aman saja guys. Ini kita lihat coba batuan-batuan yang kita masih lihat itu masih andesit ya, sekis. Jadi belum melihat batuan-batuan yang hebat ataupun yang super. Jenis palumbino masih muda ya, batu suseki muda. Oke, kita putuskan kita nggak maju lagi ke depan karena memang nggak ada sampel yang bikin kita semangat ya guys. Nih kondisi pohon bambunya, pantas ini dipanen oleh tukang panen bambu di sini. Ini ke depan terus, sungainya masih seperti ini dan batunya ini tidak bikin kita tertarik. Mohon maaf. Oke, kita lanjut aja guys, kembali guys.
Apa? Pelus. Nang ndi lho? Weru kowe? Weru pelusnya sepira? Masa pelus awan-awan dongol? Kalau weru kok lho nenggak tok ya? Hah? Nenggak tok kan? Nyegok tok? Kau tuh pelus nang sing gue, palung. Palung. Kayak apa sih dawa? Hampala. Oke guys, kita lanjut guys di sini guys. Ternyata teman tak tinggal itu nggak berani kesini lagi guys, nggak berani kesini sendiri. Akhirnya bareng kesininya ya. Oke, kita lanjut ya. Panasnya memang minta ampun di sini guys. Ini di kamera juga nggak sehat ya, panas kayak gini. Ini pelataran yang jarang dijumpai atau jarang dibolangin orang. Pelataran ini tempatnya terisolasi di antara jalan. Jadi jalannya itu susah ya, kalau nggak lewat bawah, lewat sungai ke sini itu sengaja itu susah. Jadi memang pelataran ini jarang dibolangin, apalagi tapi ditambang pasirnya di depan itu. Itu yang bikin kita penasaran ya. Wih, ini batu rijang guys. Wow, ini batu rijang kita nemu. Batu rijang teman sungai. Batu rijang itu sendiri merupakan batuan yang dilindungi ketika jumlah pengambilannya besar. Tapi kalau segini-gini ya enggak guys. Ya. Dan batu rijang itu sendiri merupakan penanda bahwa bukti kuat bahwa dulunya ini merupakan sebuah dasar samudra lempeng bumi. Ketika dilihat dengan sekilas, kita akan bisa melihat ya. Ini modelnya gimana ini lihatnya. Kayak gini ya guys. Ini akan kita melihat ini semacam kayak semak-semak atau hutan-hutan ya. Kita melihat pemandangan dari jarak jauh dan ini merupakan gunung yang gundul. Ya, gunung-gunung batu yang gundul. Tapi kita jumpa kayak gini di sungai guys. Jadi bentuknya kurang indah ya. Ini kalau nemu di sungai kecilnya, boleh indah-indah banget guys. Kawan-kawan tak tunjukkan ya rijang-rijang super ya. Dan batu rijang sendiri akhir-akhir ini sedang menjadi primadona. Karena apa? Karena ya menyandang terbaik di kelasnya untuk jenis batuan gunung di Suseki. Beberapa momen juga mendominasi kontes-kontes bebatuan Suseki lokalnya pula. Jadi benar-benar jadi primadona rijang ini guys. Karena memang bentuknya bagus banget ya. Bagus banget untuk sebuah ceritanya itu ya masuk ya. Bukan hanya batu hitam berbentuk gunung ya. Kalau rijang itu ada hutannya jelas. Terlihat pohon-pohonnya itu jarak pandangnya itu bukan jarak jauh tapi jarak middle. Ya, ketika kita masih bisa melihat gunung dengan jarak middle itu masih kelihatan urat-urat dari gunungnya itu. Terus masih kelihatan guratan-guratan dari daun-daun pinusnya kayak gitu loh guys. Itu yang dinamakan sudut pandang middle, masih bisa melihat ya siluet-siluet dari pepohonan. Nah, ini kan sudut pandang middle. Anda masih bisa melihat siluet-siluetnya. Ya seperti itu kira-kira. Cuman panas banget ya guys. Panas banget masalah. Oyo pokoknya. Ini kita akan konsentrasi di sini. Kita matikan dulu. Nih guys, saya akan menunjukkan suatu batu yang bentuknya itu lek sekali ya. Ini tak cuci dari tadi. Ini tadi hanya terkena debu guys. Woyo, dasarnya rata seperti ini. Ini memudahkan ketika membuat tatakan. Dasarnya rata bisa berdiri ya. Seperti apakah bentuk ini guys? Ini adalah jenis batuan apa ya? Mungkin seismika mungkin, tapi dia nggak tembus berarti bukan ya. Ini masih jenis batuan-batuan sungai lah seperti itu. Nah, ini bentuknya membentuk sebuah candi loh guys, bener kan guys? Ini bentuknya seperti candi Prambanan, walaupun candi Prambanan ya nggak seperti ini banget. Cuman bentuknya ini bentuk candi loh guys, ya. Nah, Anda bisa melihat bentuk candi warnanya coklat kehitaman, bahkan bisa dikatakan ini warna gelap. Ya ini udah masuk Suseki guys. Ini bentukan alam ya, yang tidak mungkin bisa dipalsukan ya. Kalau dipalsukan jelas sekali dan
halus-halus ini juga karena alam guys. Beberapa ada tali air, ini belum bersih sempurna. Kita nemu bentukan sandi guys ya. Aduh berat juga ya. Ini batunya beratnya mungkin ada 3 sampai 5 kilo ya, kurang lebih lah 3 kilo ya. Nih. Ya, guratannya keren. Candi lah ya guys. Candi Prambanan ya. Oh mantap. Oke kita masukin kantong. Lumayan capek di sini nyari, panjang dan susah. Beberapa batu akik tidak terlihat sama sekali di sini guys. Anda bisa melihat sendiri panasnya minta ampun di sini ya guys. Ya. Oh yo. Ini beberapa saya lihat ada beberapa tumpukan batuan-batuan. Nah ini batuan lintang. Dan Anda tahu ada beberapa gua yang Anda lihat 1, 2. Penasarankah Anda itu apa? Gua itu terbentuk itu oleh pencari emas guys. Jadi beberapa pencari emas itu memang sengaja dedel atau memasukin gua itu. Biasanya kalau yang didedel lagi itu yang dimasukin itu biasanya aluran air. Nah itu didedel coba disampel. Tapi tidak diteruskan, berarti kandungan emasnya kurang. Karena sungai ini udah terlihat atau udah terkenal sungai emas. Cuman belum ditemukan ibarat kata uratnya yang pasti besar ya. Itu udah didedel-dedel itu. Nah itu. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah itu udah lama sekali ya kalau model kayak gitu. Dan itu akan meninggalkan bekas. Karena mereka itu tidak mungkin menutupnya lubang. Menutupnya kembali tidak mungkin guys. Ini masih di hutan sih ya. Ya dibiarkan begitu saja. Kalau Anda melihat yang di atasnya ini lebih parah lagi ya. Bahkan sampai itu di hutan jauh banget dari pemukiman. Itu sampai modal-modal batu besar sampai terbalak-balik itu kayak gitu. Ya sungainya masih utuh. Pinggirannya itu ngeri. Jadi udah karena sangat lamanya jadi semak-semak tinggi-tinggi banget. Ya. Kalau kayak gini kan masih rapi. Ini normal ya. Seperti itu. Sel ya Pak. Capek memang guys. Gak mudah memang ya. Bolang. Itu di awal. Ini sungai kayak gitu guys. Kalau kita turunnya itu nggak beruntung ya, temuannya ya lumayan susah ya. Tapi kalau kita pas turun di sungai pas beruntung, pas banyak, ya temuannya banyak. Ini rata-rata Jan. Batunya sih nggak terlalu putih ya. Cuman komposisi batunya itu loh. Akiknya jarang banget. Wih, ini apa ini? Wih. Ini apa ini? Batu tembus ini, guys. Oh, ini marmer, guys. Marble, ini jenisnya marble ya. Ini tembus ya. Kayak giok tapi ini bukan, guys. Keras banget batunya, guys. Dijamin itu. Apa ngising apa, Mbak? Ngising apa? Jangan payah ya. Main apa nemu main? Aduh, mumet maning ya bentukannya. Wis bali baju madang yo lah. Kencot ngomong-ngomong dong melaku sedela ya. Kencot. Guys. Seperti inilah guys. Kita sambil jalan lagi ya. Sambil menuju motor, siapa tahu ada temuan. Kalau nggak ada temuan ya memang kayak gini, hari-hari kita lagi kayak gini. Gue tai manuk mbok nang watu kok. Oh iya, cewek apa? Bikini ya? Masa cewek itu? Ini gambar apa guys? Ada yang tahu? Kita manuk udah sih? Itu ya? Warsa ya. Warsa nempel di batu. Dibawa pulang aja bro. Ya, gambar batu itu biasa terlihat di batuan-batuan seperti itu dengan kuarsa sebagai tintanya ya. Nih, ini kita nemu rumah garnet guys. Ini rumah garnet tapi garnetnya kecil. Dia mengkilat-kilat ini. Ini nggak ketemu kamera ya, keripnya ya. Batunya sih banyak. Nih. Cuman yang kita mau itu susah, belum nemu. Yang gue mau. Kayak panas-panas ngombe sprit seger banget ya. Gambar apa menurutmu? Nih. Gambar Snoopy. Kasih film kartun di situ loh. Snoopy gitu.
masih terus berjalan. Ini kok saya udah lama nggak pernah nemu emas ya guys. Tapi biasanya kalau nemu emas akan ada yang hilang loh guys. Terutama emas-emas yang temuan di ini, di jalan raya. Saya kan kalau berangkat siang itu kan emas itu di jalan raya itu kelihatan, dilewati dia mengkilat guys, lep itu. Maka dari itu kalau saya jumpa yang mengkilat kuning kayak gitu sering berhenti. Ya tak jarang itu sebuah ini loh, manik-manik plastik yang warnanya emas kuning itu. Tapi tak jarang itu juga sebuah cincin. Karena kalau siang hari panas-panas itu kelihatan banget guys, kena pantulan sinar matahari kalau emas. Walaupun imitasi juga sama. Ya, pernah ada video kan dulu kan pernah nemu kalung. Nah, walaupun sudah saya sebagian itu tak masukin masjid ya, atau kotak-kotak amal yang lain, tetap ada yang hilang guys. Maka dari itu kalau saya nemu emas terus cerita ke istri itu, waduh nemu emas kayak ya. Istri bukan malah seneng tapi malah ngeluh. Biasanya barang-barang istri yang akan hilang itu udah berkali-kali. Bukanlah gambar ini. Itu kalau saya cerita nemu emas, habis nemu emas ini, deg-degan nyong tadi karena beberapa kali setelah itu gantinya justru malah lebih mahal. Ya nggak tahu ya. Jadi nggak terlalu isat. Tapi kalau emas temuan metal detektor itu enggak guys. Ya, berarti mungkin ya yang kehilangan emas itu sendiri yang saya temukan itu masih belum ikhlas. Satu, kedua dia masih sangat berasa sakit hatinya. Itu yang menjadikan itu yang nemu juga nggak berkah. Tapi nemunya di jalan. Jalannya juga jarang orang, terus gak ada rumah, itu juga bingung guys. Gak dibawa sayang, dibawa juga sayang, bikin peringgani bahasanya gitu. Itu cerita ya guys, sekedar cerita pengalaman sendiri. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tidak banyak temuan yang kita tunjukkan, tapi beberapa proses dan momen itu merupakan sebuah pelajaran dalam keseharian kita. Itu proses yang harus kita lalui guys, bahwa seorang pembolang itu tidak selalu dapat banyak, selalu dapat bagus. Ada kalanya kita juga ngepul dari penemu-penemu yang lain, karena untuk mendapatkan batuan yang bagus itu kita butuh banyak orang guys. Karena mungkin itu masih rezeki kita, tapi harus lewat orang lain ya. Karena semua yang bagus-bagus itu merupakan pilihan daripada yang terpilih di alamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, jos, woyo-woyo ke gambar pokoknya. Woyo-woyo. Orang ketangkap kamera loh. Oh, ketangkap ding. Berik-beriknya ketangkap. Wah.